Pada kali ini kita akan membahas pasien saya yang beliau sepertinya katanya ditindih oleh jin. Bahunya terasa berat, dadanya terasa sesak, kepalanya seperti sedang dicengkram. Nah, sahabat semua, bagaimana cara penanganan kasus pasien seperti ini? Dalam video kali ini saya akan membahasnya. Tetap tonton di channel Muhsin Lahaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Terima kasih yang terus mengikuti channel Muhsin Lahaji. Terima kasih yang sudah subscribe, menekan tombol lonceng notifikasi, komen, like, dan share. Karena dengan demikian sahabat semua berarti turut membantu channel ini terus berkembang. Karena alhamdulillah saya beserta para sahabat yang lainnya di Masjid Taqwa Nagari Talawi, Kota Sawalunto, Sumatera Barat, membangun ruang sehat untuk membantu masyarakat agar memurnikan akidah. Karena sahabat semua, banyak masyarakat yang masih salah dalam pengobatan, yang sering pergi ke dukun atau dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, dengan adanya ruang sehat ini, insya Allah kita akan membantu masyarakat agar benar dalam akidah, tidak melakukan perbuatan kesyirikan atau perdukunan yang sangat dilarang dalam agama Islam. Dan juga sahabat semua, di ruang sehat ini di Masjid Taqwa Nagari Talawi, kami membantu anak-anak muda dalam belajar agama secara gratis, dan juga membantu anak-anak kita untuk mengikuti program tahfiz secara gratis. Di Masjid Taqwa ini alhamdulillah ada sekitar 50-an anak-anak remaja yang belajar agama secara gratis. Ada sekitar hampir 50 juga anak-anak yang mengikuti program tahfiz. Nah sahabat, jika ada sahabat yang ingin turut serta membantu program pendanaan untuk kegiatan-kegiatan pengajian anak muda atau tahfiz ini, silakan sahabat berbagi kepada kami di Masjid Taqwa Nagari Talawi, Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Dan jika sahabat hanya bisa membantu dengan cara subscribe atau komentar atau like atau share video ini, alhamdulillah terima kasih kami ucapkan. Karena dengan demikian sahabat berarti membantu dakwah ini berkembang, dan sahabat juga mendapatkan inspirasi-inspirasi positif di channel ini. Sahabat semua, pasien saya pada kali ini adalah seorang wanita muda yang beliau katanya seperti sedang dicengkram atau dipegang atau ditindih oleh sesuatu. Seperti ada yang menggelayut di tubuhnya, bahunya terasa berat, dadanya terasa sesak, kepalanya sangat sakit. Katanya sahabat, beliau seringkali mimpi buruk di malam hari, mimpi makan, mimpi dikejar hantu, dan seterusnya. Dan beliau sudah mengkonsultasikan sebenarnya kepada rumah sakit dan kedokteran. Tetapi sahabat semua, penyakitnya ini tidak juga kunjung sembuh. Dan sebagai prediksi kami, tentu saja penyakit-penyakit seperti ini sepertinya adalah penyakit yang diserang atau gangguan jin. Nah, benar saja sahabat, ketika diruqyahkan beliau memang terasa sesak dan muntah-muntah, sebagaimana reaksi orang yang ketika diruqyahkan seseorang yang ada jin di tubuhnya. Nah sahabat, kita akan memulai dari saya berdiskusi dengan wanita ini. Nah tentu saja lalai dalam ibadah, jauh dari agama, lalu biasa dengan praktek perdukunan adalah salah satu andil terbesar seseorang terganggu oleh jin. Senantiasa saya menyampaikan kepada sahabat semua bahwa jika seseorang lalai dalam ibadah, tidak menjaga ibadahnya, maka ia seperti rumah yang tidak ada pagar atau tidak ada pintu dan jendela. Rumah yang tidak ada pagar, tidak ada pintu atau jendela, maka dengan sangat mudah
mendapati serangan-serangan dari luar, apakah itu masuk binatang, atau apakah itu masuk orang yang jahat, berniat jahat, atau masuk angin besar atau hujan yang dapat membasahi, merusak apa-apa yang ada di dalamnya. Nah sahabat, begitu juga dengan seseorang yang tidak punya bentengan diri. Apa bentengan diri seseorang? Yaitu ibadah-ibadah yang dilakukan. Saya juga menganjurkan kepada para pasien ruqyah agar senantiasa membaca ayat-ayat ruqyah, zikir-zikir maksurat, yang terutama itu sahabat di pagi hari dan sore hari. Karena sesungguhnya sahabat, jin itu, setan itu yang menggoda manusia dan mengganggu manusia itu punya semacam pertukaran shift. Jadi shift yang pertama itu dia mengganggu manusia di pagi hari, dan shift yang kedua dia akan bertukar shift lagi, jin ini di malam hari. Jadi sahabat, jin setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi inilah dasar kenapa seseorang dilarang bekerja sama dengan setan. Karena sesungguhnya sahabat, setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi kalau ada orang yang bekerja sama dengan setan, maka ini disebut dengan kekonyolan. Dia sudah jelas-jelas musuh kita, tetapi kita tetap bekerja sama dengannya, tetapi kita tetap minta tolong kepada dirinya. Logikanya saja sahabat, kita punya musuh yang berniat mencelakai kita, berniat membunuh kita. Lalu sebagai contoh, umpamanya kita minta tolong kepadanya untuk memangkaskan rambut kita. Nah kira-kira apa yang terjadi? Seseorang yang berniat membunuh kita, seseorang yang berniat mencelakai kita, kita tahu dia berniat membunuh kita, kita tahu dia berniat mencelakai kita, lalu kita minta tolong memangkaskan rambut kepadanya dengan memberikan pisau kepadanya. Inilah yang disebut dengan kekonyolan. Syaitan itu sahabat benar-benar musuh yang nyata. Jadi tidak ada sahabat logikanya kita minta tolong kepada syaitan. Nah kalau alasan-alasan kan seringkali perdukunan seperti ini. Jin yang ditolong itu jin yang membantu kita itu katanya bukan jin jahat, bukanlah setan yang seperti diibaratkan dalam Al-Quran. Ini adalah jin yang baik yang senantiasa membantu kita. Nah harus juga kita ketahui sahabat, kaidah bahwa selain kita dilarang bekerja sama dengan setan, kita juga dilarang bekerja sama dengan jenis apapun jin. Karena itu terlarang dalam agama Islam. Tidak boleh itu menyalahi kaidah, menyalahi aturan di dalam agama Islam. Alasan apapun tidak dibenarkan sahabat seseorang bekerja sama dengan jin. Seseorang yang bisa melihat jin, orang yang bisa melihat hantu, jin, genderuwo, sahabat, itu seseorang yang harus diruqyah. Itu bukan orang pintar sesungguhnya, itu orang yang mengalami gangguan atau penyakit. Dia harus diruqyah agar dia sembuh. Nah sahabat, saya mengajarkan kepada wanita muda ini agar segera bertobat kepada Allah, menghindarkan dirinya dari gangguan, menghindarkan dirinya dari interaksi dengan perdukunan dan jin. Lalu saya menasihatinya agar memperbaiki ibadah, melakukan zikir-zikir. Alhamdulillah sahabat, ketika dia datang ke ruang sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi, wajahnya sahabat itu seperti hitam, menakutkan, dan si wanita ini terlihat buruk rupa. Dan alhamdulillah setelah kita ruqyahkan sahabat semua, alhamdulillah wajahnya cerah, bersih, hatinya teduh, dan beliau meresapi kesalahan-kesalahan beliau selama ini karena seringkali beliau meninggalkan ibadah sholat. Nah, sahabat, alhamdulillah cengkraman di bahunya yang terasa sangat berat bagi dirinya, seperti ada seseorang yang bergendong, seperti ia sedang menggendong seseorang, itu terasa alhamdulillah lepas. Dadanya yang sesak sudah mulai hilang, sudah hilang. Lalu kepalanya yang sakit sudah terasa ringan dan sembuh. Saya memberinya minuman 7 butir kurma, diberi segelas air, lalu daun bidara 3 lembar, lalu ditambah sebutir tablet habatus sauda,
Lalu sahabat, saya ruqyahkan dengan membacakan 7 kali Al-Fatihah. Lalu ayat-ayat ruqyah yang lainnya, doa-doa yang lainnya, saya memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sesama muslim saling mendoakan agar diberikan kesolehan, kesembuhan, keberkahan, kemudahan urusan, kemudahan rezeki kepada si wanita ini yang kebetulan sahabat beliau ditemani oleh orang tuanya. Dan saya juga menasihati orang tuanya agar, karena sesungguhnya sahabat, si anak ini yang lalai dalam sholat, ada investasi kelalaian dari orang tua. Kenapa ia tidak keras atau sungguh-sungguh menyuruh anaknya untuk menjaga sholat. Jadi saya menyuruh kepada orang tuanya juga untuk beristighfar agar anaknya diberikan kesembuhan. Semoga sahabat kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Semoga sahabat yang mungkin ada mengalami gangguan jin bisa dengan melakukan ruqyah secara mandiri seperti yang saya ajarkan tadi, atau juga bisa langsung berkunjung ke Ruang Sehat Masjid Taqwa Negari Talawi, Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.